Halo, halo, masih setia di dua koin. Si apa ini koinnya lupa. SLP yang atas, dan SLP gila sih memberikan banyak keuntungan. Lalu ada ref coin juga sama. Kalau koin gorengan kemarin sih dapat di ini nih, 10. Dan aku dapat tuh 10 di sini nih, aku dapat jual di 3 step, jual pucuk, beli ekor, terus beli lagi sih 2 kali di 10. Kalau ini ya nggak usah dibahas, aku main di zona ini sih, aku dapat di ekor semua. Kalau di SLP mungkin lebih ke scalping kali ya, cuman aku main SLP udah dari sini sih, dari sini kayak dari sini nih, zona ini 500-an, udah lama bro. Di zona 500 aku main itu, di zona ya balik-balik harga segini lagi sih. Di sini main sampai sini main 500, turun lagi sampai sekarang tak ikutin terus, nggak capek gitu. Capek lah ngikutin pergerakan, resikonya kalau jatuh bablas bro. Tapi tenang aja, di atas aku punya chart per 1 hari, per 1 jam, jadi kelihatan kemungkinan lossnya sangat kecil sekali. Jadi ini contoh setup monitorku yang display atas. Display 3 itu chart per 1 jam, per 15 menit. 1 jam ini yang mana sih? Oh yang bawah nih, monitor 3, monitor 1 tuh chartnya per 1 jam kelihatan. Kemungkinan lossnya cuman 10% kalau menurutku sih, kecuali emang udah nasibnya jelek. Kalau nasib jelek itu nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Lalu di sebelah kanan aku umpetin dulu ya biar nggak kelihatan. Ini ada setup di primary monitorku. Ini chart favorit koin, jadi koin-koin yang concern aja di sini yang menurutku bisa diperjuangkan lah. Ini di monitor yang sebelah kanan, plus data transaksi ada di sana. Jadi ini pentingnya setup multi monitor di trading tuh bagiku seperti ini. Jadi kalau lagi serius itu bisa berjuang lah gitu. Oke, kita kembali lagi ke monitor ketiga. Baru aku saja jual nih di sini nih, 103. Belinya tipis-tipis ini bro. Karena apa? Karena baru saja si BTC ini lagi turun. Tuh Bitcoin lagi begini tuh kadang mikirnya koin apa yang mau digoreng gitu. Selalu seperti itu pikiranku, koin apa yang mau digoreng gitu. Ini chartnya Bitcoin. Kenapa nggak beli Bitcoin gitu? Kenapa ya nggak tertarik bro? Kalau beli itu yang tertarik aja. Tuh chartnya Bitcoin tuh tadi barusan seperti ini. Jadi ini chartnya turun terus gitu loh. Kalau dia naik, dia pasti naik sendirian gitu. Jadi ngeselin si Bitcoin ini sebenarnya. Cuman nyampe nih koin-koin kecil ngikut itu ya aku breakdown dulu lah. Jadi ada momennya koin-koin yang kecil ini emang nggak gerak gitu, jadi ngikutin aja, ngikutin arusnya terus ya, sembari berdoa lah. Kadang udah banyak monitoring, udah banyak kalkulasi,
kayak semacam gini, kalkulasi selama seminggu, diambilnya cuma 2 hari. Coba jadi selama seminggu tuh koin naik turun kita pantengin, diemin, nggak ngapa-ngapain, terus cuma dapetnya 2 hari, misalkan 5% atau 10% doang. Habis itu market berubah lagi. Maksudnya market berubah kalau menurutku tuh gini, antara chart Bitcoin, ini aku chart Bitcoin dengan chart koin yang lainnya itu identik. Jadi itu percuma kalau melakukan trading kecuali ketemu koin gorengan nih, contohnya nih ya. Ini BTC nih, cep. Ini aku kasih contoh koin besar nih, ETH misalkan. Tuh, per 1 jam aja nih. Masih cok. Kenapa jadi geser-geseran nih? Ini ETH tuh. Bangsat lu. Woi. Aja nggak kena. Nah, jadi kayak koin gini tuh identik tuh. Chart 1 jam tuh sama. Nah kayak gini koin kayak ini percuma mau beli ETH atau BTC tuh ya sama aja, kalian beli BTC aja karena kayak gini chartnya ngikutin si Bitcoin. Udah ngomong aku nggak terlalu concern ya, aku sembari pantau si dua koin ini nih. 104, bentar ya, potong dulu ya. Ref ini bisa diperjuangkan sih, semoga aja. 104 satu bolak-balik gini tuh seneng gitu loh, dia nggak akan kemana-mana. Oke lanjut, terus macam AV ini adalah koin DeFi coin, ini chartnya sama. Terus apa, ada ini kasihan loh jadinya kegerus sama si namanya NFT sekarang juga udah disikat sih. Dibilangin legalitas yang nggak ada, main orang mencap legalitas aneh. Terus apalagi koin-koin besar itu, koin besar apa ya, aku lupa nyampein. Banyak koin micin begini, koin 3 digit sama 3 dan 2 digit, 2 dan 3 digit ini loh, 2 dan 3 digit kayak gini jadinya nggak gitu ngerti sih. Dan ini 3 menit lagi chartnya si Revcoin bagus ya, gitulah pokoknya. Kalau koin Bitcoin yang ikut kayak gini ya nggak usah diikutin lah, mau nyampe gimana pun dia akan chartnya sama, kecuali nanti ada perlawanan gitu. Liatin tuh kadang kayak gini, Bitcoin cuma turunnya sedikit doang dia bablas ke bawah, harusnya di sini nih Bitcoinnya si ada ini udah nyampe dasar lagi. Nggak bisa, dia kayak dicegah naik aja gitu, kayak nggak mau dijegal gitu. Kalau ETH kuat ya, ngikutin perlawanan dia, marketnya dia kuat banget sih. Chart hariannya mingguannya gimana ya? Ih sama persis loh cuy, apa yang mau dibeli cuy. Jadi kalau kalian beli BTC atau ETH sama aja tuh, chartnya sama banget, naik turun, naik dia udah ketemu puncak-puncak gini terus turun, naik turun. Tapi kalau dari point to point dia nggak turun ya. Kalau misalkan dia kena support di 400 ini ya, kuat banget nih support di sini zona 450 jutaan ya, dia bisa jadi kembali ke 700 juta lagi mungkin. Tapi ini close mingguan loh, close bulannya. Coba penasaran jadi Bitcoin selama 3 bulan terakhir dia turun terus, tapi rekornya dia turun selama 4 bulan di sini. Kemungkinan dia turun lagi nih kayaknya ya, atau 3 bulannya cukup dia membal ke atas bulan penuh. Dia naiknya nggak kira-kira sih langsung sebulan gitu loh, ajib sih dia. Sebulan tapi cuma 10%, atau ya kadang 100% selama 2 bulan itu 50% gitu. Tapi nilai transaksinya cuy gede banget. Jadi kalau kalian punya duit 5 miliar di sana tuh Bitcoin cocok. Dia pergerakannya slowly, maksudnya pelan tapi pasti dapat lah gitu. Oke, dia naik lagi, digoreng nih kayaknya sih. Ini aku nggak bisa main 2 koin sebenarnya, nggak bisa 2 kaki, aku nggak concern ini di ref.
atau SLP. Coba ngeliat transaksinya ya. Sorry ya nggak tak kasih lihat ya. Nggak enak aku ngeliatin transaksi. Transaksi 1 jutaan cuy. Emang sengaja sih, emang dari transaksi dari harga ini nih di sini 102 nah sampai 105 itu cuma nilainya 2 jutaan cuy. Serius 2 jutaan doang, beneran 2 juta. Ini aku gimana ngeliatin transaksi, nggak usah lah ya, gitu aja ya. 2 juta cuk, makanya bisa dinaik-naikin turun kayak gini. Berarti yang valid kayaknya sih punya si ini nih, si SLP. Kemarin ya keren, naiknya tinggi banget loh. MBL ini aku belum ikut lagi loh sama EM. Market share-nya sama persis. DAX ini sebenarnya aku udah beli cuma di 898, cuman aku nggak jadi beli lagi. Aku jual, itu jual rugi. Jadi aku beli 89 98 aku beli, terus aku jual lagi di 97 atau berapa. Pokoknya aku jual lagi aja udah 1 poin doang. 3% tapi minusnya cuy. Oh iya, ini ada berita apa ya? Coba ya, cyber trade. KSP dorong Kemenkes tutup celah regulasi telemedicine. Nggak ngerti aku. Bank digital Uni Emirat Arab ini akan pakai alat deteksi titik-titik ya elah. Gila, 4.000 pegawai pemerintah Indonesia terinfeksi malware Stellar. 4.000 pegawai maksudnya itu komputer. Ini nih, banyak konten palsu, marketplace NFT hentikan sementara penjualan. Ya elah ya bilah, ini yang sadis ya, Pegasus ini. Yang apa sih perentas negara tanam tuh apa? Ransomware sadis loh. Kurangnya informasi salah satu penyebab seseorang terjebak pinjol online. Enggak gitu kali. Bukan terjebak. Gimana wong pinjolnya juga nggak punya data yang valid. Coba lihat satu data. Kita baca satu-satu dulu deh. Deputi di daerah Apet Neko jauh. Telemedicine tuh obat yang diantri itu ya. Gila pakai ini ya, apa namanya, artificial technology ya. Gila loh, statusnya valid loh, gila loh. 4.000 ini Indonesia nih anteng-anteng aja, nggak punya badan cyber apa katanya. Email dari Kementerian Hukum dan HAM, coba dari kementerian loh yang disikat loh, negara ya dibantai loh. Ini nggak usah dibaca lagi dah, udah jelas. Banyak konten palsu, marketplace yang dihentikan sementara ya. Emang dia ngomong bilang banyak konten palsu. Ini palsu tuh dalam arti gimana?
palsu itu ada legalitasnya loh. YouTube itu yang nggak punya lisensi ini, tapi dia menentukan aturan mainnya lisensinya dia gitu loh. Misalkan gini, lagu kalau lagunya orang lain yang udah dipunya di klaim sama orang yang udah masuk lisensinya menurut Google ini valid, ya dicap dia punya milik gitu loh. Terus kalau kita pakai itu lagunya, terus kita kena dolar kuning istilahnya gitu loh, diklaim itu copyright. Terus kayak aku nih sekarang bikin video nih, aku ngomong, aku bikin apa ya, analisa sendiri terus ngoceh-ngoceh yang nggak jelas seperti ini, meskipun kayak gini ngoceh-ngoceh seperti ini dan adalah hak milikku loh. Jadi aku punya lisensi meskipun aku membaca berita orang gitu, ngambil berita ya ini cuma sekedar sharing karena ini tetap aja ini aku punya. Tapi kalau publik kayak gini sifatnya kan terbuka, ya ini dia punya, yang digambar ini punya dia, cuman video ini punya aku, tuh nggak bisa diklaim lagi. Apa sih jumlah lokas pasar atau marketplace pedagang digital fungible token mulai menghentikan sementara penjualan karena banyak faktor konten palsu, maksudnya punya Jack Dorsey, mantan CEO Twitter. Secara umum ada spektrum aktivitas yang terjadi padahal sebenarnya tidak boleh. Gambar, tag, video, siapapun membuat dan menjualnya. Kepemilikan token tidak sesuai berat. Kepemilikan token tidak selalu berarti orang tersebut adalah pembuat kontennya tuh. Jadi aku bisa di capture, bisa dijual. Goreng-goreng sana tuh, kayak gitu nggak suka kemarin aku orang goreng-goreng gitu. Lisensinya makanya dari awal tuh udah kasih tahu pemerintah tuh masuk tuh, NFT tuh nggak bisa seperti ini, kayak dibiarkan gitu ntar kasusnya kayak pinjol. Aksi mencetak aset digital palsu sedang merajalela. Menurutnya ada 3 isu utama yang dihadapi platform ini. Orang-orang menjual kopian NFT yang tidak sah, buat NFT dari konten yang bukan milik mereka dan menjual set NFT lainnya sekuritas tuh. Menjual set NFT kayak sekuritas. Konsepnya emang jualan gambar, lu marketplace sih gimana? Jual beli toh. Ia ingin melindungi pembuat konten dan berencana meluncurkan kontrol terdesentralisasi sementara sambil mencari sistem desentralisasi yang cocok diterapkan permanen. OpenSea mengatakan lebih dari 80% buat secara cuma-cuma tersebut tergolong karya plagiat, koleksi palsu, dan spam. Sampah di sini, bener. Aku juga nyebutnya emang sampah, bukan kasar, emang sampah di sini. Apakah aku nyampah sana? Iya, aku nggak gitu nyampah. Aku beneran lo bikin konten di situ. OpenSea, bagus. Apakah udah laku? Belum. Nggak tahu tuh. Tapi nggak ada transaksi gimana? Gimana cara dia mengecek konten plagiat di semua internet? Toh aku jual di OpenSea, jual di kayak kemarin perbandingan antara foto apa? Ini jajan kontenku bocor itu. Aku jual di foto tempat yang lain, misalkan Tokopedia sama si Shopee, mereka emang punya satu data misalkan gitu. Contoh itu contoh. OpenSea.io Sky Wars. Ini nggak ngerti, ini terlalu politik. Skywars, aku nggak ada yang beli tuh. Udah aku jualan sapiku emoticon tuh, ada yang nge-lag. Skywars tuh tanda tangan cuy itu. Kayak ulat bulu nih. Wah turun terus koinnya. Wes lah hari ini cuman dapat berapa ratus repong. 300.000 per hari juga lumayan, udah bagus, konsisten aja. Ini kita ngobrol nggak jelas ya. Tanda tangan tuh, jualan beli tanda tanganku lah.
digital aset nih, belilah harganya 15 juta. Apa CNBC Indonesia, ada berita apa tadi pagi sih, obeku teriak-teriak, apa pu yang ngomong kayak gini, mau pensiun 56 tahun udah modar apa gimana, udah mati, anak istri atau siapa yang ngambil tuh di situ nilainya seberapa. OB tempatku ngomong begitu, katanya sih 57 tahun ya. Mobil listrik aduh, PLN mahal, kan harus punya parkiran. Erlangga klaim manfaatan jaminan PHK lebih besar daripada jaminan hari tua. Ya iyalah, pemutusan hubungan kerja, PHK dapat duit, JHT, jaminan hari tua mesti 57 tahun dulu. Kalau PHK siapa tahu besok saya di PHK, besoknya lagi di PHK, nggak ada yang tahu. Tuh pas punya masalah kan lah di PHK, nggak punya duit, siapa tahu bikin usaha atau mengundurkan diri buat modal usaha, bisa kan. Misalkan dapat nih 50 juta buat modal usaha nih, usahanya apa, trading kripto gitu, siapa tahu dari 50 juta jadi 500 juta. Itu coy, jadi ya mau gimana, butuh fitur canggih. Emang WhatsApp ini udah mulai kayak pembenaran, aku ngerasa ya. Concernnya dia dari awal udah katanya privacy, tapi makin kesini dikasih fitur-fitur buat kayak mengalihkan gitu. Ya itu cuman menurut gua aja sih. Potensi metaverse Cina capai 8 triliun USD coy, gila ya. Tencent katanya itu ya, dari si Krafton katanya mau bikin NFT si PUBG ya. Aku sih oke-oke aja, PUBG beli itunya juga mahal, mahal banget. Mahal banget di game-game itu, mahal, mahal banget coy, bukan game ecek-ecek kita bisa menikmatin. Beneran. Apalagi collection item gitu, aduh itu ada orang top up yang berterusan apa jutaan lah. Mana sih apa namanya CHT, jangan hari tua ya, CHT ya. Agar lebih besar CHT diterima saat usia, duitnya kemana, aku tuh mau tanya duitnya kemana. CHT kok ya udah bongko iki, aku amit-amit ya, mungkin ya aku di usia 57 tahun aku dikasih 100 juta, aku mungkin aku nggak seneng. Kalau misalkan usia cuma nyampe 60 tahun, cuma 4 tahun, lu mbah-mbah, lu mau ngapain gitu, buat makan-makan, nggak ada manfaatnya. Aku yakin kok anakku berhasil sih masalahnya, aku yakin anak-anakku pasti berhasil, cuman ngasih makan nasi sama garam bisa lah ke orang tuanya, cuman itu aja sih. Cara cek saldo tok, cairannya cuma berapa persen doang, nggak usah lah itu, heran namanya orang. Udahlah itu aneh, nggak paham dengan caranya kayak gitu. Katanya buat 2024 lah nanti dibatalkan lah atau apalah, jadi kayak ada orang punya pemikiran juga loh kayak gitu loh, jadi ya ini akal-akalan politik nanti buat 2024 ini pencitraan nanti biar bisa dibatalkan, jadi ini kan bikin isu besar meskipun belum terjadi, nanti dibatalkan aja, dilarang gitu ya. Akhirnya si Anu melarang gitu, oke kita dukung lah si Anu gitu. Ya itu namanya politik ya, politik mah bisa digeser sana geser sini cok.
Ya ampun, aku ngoceh 25 menit loh. Mau tak kasih judul apa nih? Gak ada sih. Ngomong-ngomong, MotoGP Mandalika apa kabar ya? Kayak kasian banget aku ya, kayak orang gak punya temen ngobrol ya. Ngobrol sendiri depan kamera gitu. Ada yang seru. Ya wes lah, upload sekarang aja. Tapi aku bingung mau tak kasih judul apa ya. Curhat apa ya, obrolan ngalor ngidul hari ini.